Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kami yang berjudul Asia Tenggara. Perkenalkan, nama saya Fania Hafidza Dwita Rahmi dengan NIM 2104011. Saya merupakan mahasiswi program studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 4B Angkatan 2021 Universitas Pendidikan Indonesia. Di video ini, saya akan menjelaskan mengenai fisiografis dan juga sosiografis dari Asia Tenggara. Untuk penjelasan lainnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pada Asia Tenggara, terdapat negara maju seperti Singapura. Singapura adalah kota dunia terkemuka di Asia Tenggara dan terletak di pusat hubungan perdagangan dan juga bisnis dunia. Selain itu, terdapat negara-negara berkembang di Asia Tenggara, seperti negara tercinta kita, yaitu Indonesia. Ada juga Malaysia, Brunei Darussalam, Vietnam, Thailand, dan sebagainya. Secara fisiografis, Asia Tenggara dalam beberapa hal mengingatkan kita pada Amerika Tengah. Wilayah kepulauan dan semenanjung yang retak, yang mengapit daratan padat penduduk yang dipenuhi pegunungan tinggi dan lembah yang dalam. Nah, dalam hal geografi manusia, Asia Tenggara adalah bagian dari lingkar Pasifik. Tetapi dalam istilah fisiografis, itu merupakan bagian dari cincin api Pasifik dan semua bahaya yang ditimbulkan oleh penunjukan ini. Kawasan Asia Tenggara secara astronomis terletak pada 20 derajat LU sampai 11 derajat LS dan 93 derajat BT dan 141 derajat BT. Secara geografis, wilayah Asia Tenggara diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Samudra Hindia berada di sebelah selatan dan barat, sedangkan Samudra Pasifik berada di sebelah timur. Asia Tenggara terdiri dari 11 negara yang terbentang dari India Timur hingga China. Wilayah ini dibagi menjadi dua zona, yaitu mainland yang meliputi Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan juga zona island yang terdiri dari Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei, dan negara baru Timor Timur yang sebelumnya menjadi bagian dari Indonesia. Fisiografi Asia Tenggara didominasi oleh relief tinggi, ketidakstabilan kerak bumi yang ditandai dengan aktivitas vulkanik dan gempa bumi, serta iklim tropis. Kemudian, untuk sosiografis dari Asia Tenggara, nah mayoritasnya dari 625 juta penduduk Asia Tenggara tinggal di pulau-pulau yang hanya terdiri dari dua negara, yaitu Indonesia dengan populasi terbesar keempat di dunia dan juga Filipina. Meskipun sebagian besar orang Asia Tenggara memiliki nenek moyang yang sama, pembagian budaya dan tradisi lokal berlimpah yang dipertahankan oleh fisiografi yang memecah belah di alam. Orang-orang Asia Tenggara berasal dari keturunan biasa seperti orang Eropa atau Kaukasia. Tetapi, hal ini tidak mencegah munculnya kelompok etnis atau budaya yang terpisah secara regional atau kelompok etnolinguistik di alam. Tetapi, perlu diketahui bahwa ini adalah generalisasi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Denisa Nur Aziza Utami dengan NIM 2103482. Di sini, saya dari Prodi Pendidikan IPS Angkatan 2021 kelas 4B. Beralih ke histori negara di kawasan Asia Tenggara. Sejarah dari setiap negaranya pun tentunya akan berbeda-beda. Misalnya, yang pertama itu ada Kamboja dan Laos adalah dua negara yang terkena dampak perang Vietnam dan Thailand adalah daerah pengungsiannya. Yang kedua, Malaysia yang merupakan negara bekas jajahan Inggris. Yang ketiga, Indonesia terbentang di ribuan pulau dari Sumatera di barat hingga New Guinea di timur. Yang keempat, sebelah utara Indonesia ada Filipina, negara rantai yang pernah menjadi koloni Amerika. Yang kelima, ada Singapura yang pernah menjadi bagian dari Malaysia. Nah, yang keenam, negara kesultanan adalah Brunei Darussalam. Yang ketujuh atau yang terakhir, ada negara mini yang merupakan pada awalnya itu bagian dari Indonesia dan baru merdeka pada tahun 2002, yaitu negara Timor Leste.
permasalahan-permasalahan yang dialami oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara secara umum itu karena hanya satu negara dari 11 negara yang merupakan negara maju, sedangkan 10 negara lainnya merupakan negara berkembang. Akan tetapi, ada juga beberapa faktor yang menyebabkan permasalahan-permasalahan ini itu terjadi. Yang pertama itu dikarenakan adanya perang ideologi. Yang kedua, itu dikarenakan adanya perang fisik. Yang ketiga, adanya perang etnik dikarenakan beragamnya suku bangsa yang terdapat di suatu negara. Setelah menyimak penjelasan dari kami, kesimpulan dari video ini yaitu di wilayah Asia Tenggara hanya memiliki satu negara maju saja, yaitu Singapura, yang secara fisiografis telah didominasi oleh relief yang tinggi serta keadaan sosiografisnya sebagian besar orang Asia Tenggara berasal dari keturunan biasa seperti orang Eropa atau Kaukasia. Nah, hal itu juga yang dilatar belakangi oleh sejarah masing-masing negara di wilayah Asia Tenggara itu sendiri yang banyak menimbulkan konflik atau permasalahan karena memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Namun, permasalahan tersebut dapat diatasi ketika masyarakat atau warganya memiliki kesadaran yang tinggi akan perbedaan-perbedaan yang ada. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. See you!